bencana longsor di Kelurahan Sukajaya tahun anggaran 2021-22 di Aula Kelurahan dan pelatihan kesiapsiagaan Bapak Ibu sebagai aparat baik itu tingkat RW atau tingkat RT ataupun di Karang Taruna dalam menghadapi bencana longsor. Ini penting karena kalau kita tidak siap sebetulnya mungkin bencana akan begitu saja. Tapi kalau sudah tidak siap, ada upaya-upaya preventif, ada upaya-upaya pencegahan. Apalagi di Sukajaya ini relatif aman secara geografis, lahannya sudah begitu baik, berbeda dengan di daerah yang lain yang tanahnya labil. Tapi kalau Sukajaya Sari memang masih relatif aman. Nanti bisa Bapak Ibu nanti ditanyakan ke narasumber dari BPBD apakah betul seperti itu atau tidak. Tetap ini harus yang namanya kehidupan harus ada kesiapsiagaan dari Pak RT dan Pak RW. Apalagi bencana kadang-kadang spontanitas, tidak tahu, tidak bisa memprediksi kapan terjadinya bencana, kapan terjadinya gempa dan sebagainya. Makanya kita harus siap siaga. Kalau perlu dibuat semacam tim kesiapsiagaan kelurahan Sukajaya. Barangkali nanti setelah pelatihan ini bisa dibuatkan tindak lanjut dari pelatihan ini, mungkin bisa dibuat satu tim yang solid yang mengantisipasi berbagai bencana. Bagi kegiatan itu harus ada simulasi dan sebagainya. Itu lupa kemarin di daerah Cibulir longsor pada rumah, jadi itu juga harus diantisipasi. Nah, berbeda kalau kita sudah dibentuk tim, tim kesiapsiagaan kelurahan Sukajaya bisa seperti itu, ya kita kan tidak terlalu khawatir karena sudah siap-siaga. Ada upaya-upaya preventif lah, gitu ya. Minimal ada upaya preventif dari tim itu. Ya tentunya setelah mendapatkan edukasi, mendapatkan pemahaman dari BPBD dan sebentar lagi mungkin akan diberikan pencerahan oleh narasumber dari BPBD. Keterampilan, memiliki pengetahuan, memiliki semacam respon yang begitu luar biasa terhadap kejadian-kejadian yang mungkin akan timbul suatu waktu. Jadi itulah yang akan bekerja mendeteksi ini dalam rangka mengantisipasi kalau kemudian hari hujan begitu deras di Bapak sekalian. Saya satu lagi pemerintahan saya menunggu dan wilayah yang memiliki daerah yang memiliki SDM yang luar biasa yang sudah membentuk tim, bisa saja nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini nanti merasakan studi banding ke daerah manalah yang istilahnya punya SDM luar biasa. Tim terserah, tergantung selera, tergantung keinginan mobil sekalian. Yang jelas saya berharap ini ada outputnya yang untuk pembentukan tim kesiapsiagaan, dan outputnya mobil sekalian bisa memberikan lagi, menularkan lagi kepada masyarakat pencegahan kesiapsiagaan. Kemudian di kecamatan kegiatan penyuluhan hukum, bantuan hukum dari kejaksaan. Dan setelah itu ada kegiatan di Kelurahan Sari terhadap manfaat dan berkah bagi kita semua. Sebenarnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemarin langsung di RW 8 dan ini tidak lanjut kita untuk istilahnya mempersiapkan diri kembali karena kita telah terjadi satu kali bencana waktu tahun kemarin, makanya kita tidak lanjut kesiapsiagaan ini untuk menghadapi apalagi sekarang musim penghujan ini yang ekstrim. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya terhadap rekan-rekan peserta seminar ini dalam menghadapi bencana yang ada di Kelurahan Sukajaya ini. ونجاك من النار ونبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Harap ini bisa diikuti oleh semua peserta karena ini penting dalam rangka untuk setiap kesiagaan. Jadi mereka harus mengikuti pelatihan ini. Nanti tindak lanjut ini kami berharap nanti dibuatkan suatu tim untuk mengantisipasi agar namanya boxer kan datang tiba-tiba. Kalau kita udah siap segala sesuatunya, insya Allah akan terselamatkan. Jadi ada semacam ada upaya preventif lah dari tim. Dan mudah-mudahan, jadi saya berharap output daripada pelatihan ini dibentuk suatu tim kesiapsiagaan dari Kelurahan Sukajaya dalam rangka menghadapi terjadinya longsor. Nah, mudah-mudahan yang adanya kegiatan ini ya diawali dengan Sukajaya dibentuklah tim gitu ya. Jadi dan sini juga supaya diikuti oleh kelurahan lain. Jadi kelurahan lain di satu kelurahan itu ada semacam tim gitu ya. Tim nanti untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kita lengah dan sebagainya gitu. Tapi kalau ada tim kan ada upaya preventif lah. Mereka sebenarnya mengajak masyarakatnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan preventif gitu ya. Supaya bisa katakan seperti contoh misalnya ada solokan sampah-sampah yang sekali dibersihkan. Ketika hujan lebat datang kan air akan mengalir seperti itu. Menurut saya secara pribadi masih relatif aman, tidak perlu ini. Tapi sekalipun aman ya kita harus tetap siap siaga gitu. Yang saya hormati juga para bapak dari mungkin kalau kami sebutnya relawan kebencanaan. Acara ini mungkin selaras dengan program kami dalam pembentukan kelurahan tanggap bencana, di mana sesuai dengan visi-misi BPBD, di mana yaitu membentukkan Kota Tasikmalaya sebagai kota siaga dan tangguh menghadapi bencana dengan misi membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan dampak dari bencana. Mungkin di Kota Tasikmalaya gunung meletus kita tidak termasuk, tapi kita terkena dampaknya karena soalnya kan posisinya ada di kabupaten. Sedangkan tsunami kita juga tidak punya laut, ya, jadi kita mungkin terbebas dari bahaya tsunami. Sedangkan yang sering dirasakan di Kota Tasikmalaya itu longsor, banjir, keringan. Mungkin itu menjadi tren ya. Kalau kemarin kita kondisi hidrometeorologi kita kan kasus COVID, maka kita akan berakhir dari pandemi ke endemi, Pak. Selanjutnya bencana yang diakibatkan oleh manusia, ya diantaranya adalah konflik sosial, kerusuhan, itu mungkin salah satu bencana. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, terus semuanya lah yang kita mungkin dikenakan usul pentahelix. Belajar bersama tentang kebencanaan yang penyelenggaranya bersama sebagai kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia yang menimbulkan kerusakan, timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis. Artinya, tatkala suatu kejadian yang memang itu diakibatkan oleh alam, akan tetapi tidak membuat korban jiwa, tidak adanya korban jiwa, tidak rusak lingkungan, tidak ada kerugian harta benda, karena syaratnya itu dikategorikan menjadi sebuah bencana. Ada 4, harus ada korban jiwa. Nah, kalau korban jiwa tidak ada lingkungan yang rusak tidak akibat kejadian ini. Kalau tidak ada juga tidak kerugian harta benda, baik itu rumah ataupun apa yang rusak dan lain sebagainya.
itu kenapa Bapak-Bapak harus juga paham dengan ini. Tatkala ada satu misalkan kejadian bencana, taruh angin kencang, akan tetapi akibat atau dampak dari angin kencang itu tidak menimbulkan suatu apa-apa atau dampak apa-apa kepada lingkungan, tidak ada rumah rusak apalagi korban jiwa, maka itu tidak dikategorikan sebagai sebuah bencana. Makanya BPBD tidak akan datang dan bencana. Maka kalau Bapak Ibu laporan itu akan merespon sesuai dengan data-data yang ada atau data-data yang Bapak-Bapak kirimkan. Ya Pak ya, dari sikap dari Forum Bungur Sari Bersatu itu gimana Pak? Tanggapannya Pak? Begini Kang Cepri, hakikatnya bahwa Forum Bungur Sari Bersatu ini terlahir daripada kesemangatan masyarakat Bungur Sari Bersatu untuk ikut serta membangun Bungur Sari itu dari berbagai aspek. Nah di sini diharapkan Bungur Sari Bersatu ini ya respect, proaktif, tanggap terhadap apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam hal menjaga lingkungan. Nah di sini juga tugas BPBD diharapkan bukan hanya memberikan pembinaan kepada unsur-unsur kepengurusan saja, akan tetapi mampu melahirkan jiwa-jiwa BPBD, artinya membentuk karakter dan pribadi masyarakat yang cinta terhadap lingkungan, tanggap terhadap lingkungan. Itu yang diharapkan. Bagaimana sikap Forum Bungur Sari Bersatu ini harus ada kesinergian, mendorong, mendukung, dan mengerjakan secara kebersamaan antara pemerintahan dengan forum itu sendiri, agar program pemerintahan ini bisa dilaksanakan dengan tepat terhadap sasaran, punya target kan begitu. Jadi Forum Bungur Sari Bersatu ini menyambut baik adanya pembinaan BPBD terhadap masyarakat. Hanya yang paling penting bahwa pemerintahan harus mampu membentuk karakter dan pribadi masyarakat menjadi masyarakat BPBD gitu. Jadi cinta lingkungan, tanggap terhadap lingkungan, jaga dini, kesiagaan. Jadi semuanya, misalkan mana sih titik rawan itu? Semua kita anggap bahwa semuanya titik rawan. Kenapa? Karena kemungkinan akan terjadi ketika keteledoran, kelalaian itu dimiliki oleh masyarakat. Nah di sini ya keapatisan dan egoisme masyarakat ini harus dihilangkan supaya masyarakat ini tetap waspada, selalu mencermati ya, mengawasi kemungkinan itu supaya tidak terjadi. Itu Kang Cepi. Nah dari forum sendiri Pak, upaya apa yang akan dilakukan kalau seandainya memang ada bencana di Kecamatan Bungur Sari Pak? Nah kita juga sedang mempersiapkan ya perangkat-perangkat di Forum Bungur Sari Bersatu itu juga untuk bisa menghandle ya, artinya bahwa Bungur Sari Bersatu ini ya, setiap persoalan yang ada itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dititik beratkan kepada pemerintahan saja, akan tetapi justru masyarakatlah yang paling bertanggung jawab, karena yang akan bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan yang ada. Jadi Forum Bungur Sari Bersatu mungkin kedepannya kita juga akan membantu pemerintahan untuk mensosialisasikan agar masyarakat ini ya kembali
sadar terhadap dirinya, terhadap keamanan pribadinya, berarti menjaga lingkungan itu supaya aman, tertib, dan nyaman. Pemerintahan, terutama pemerintahan tingkat Kecamatan Bungursari, diharapkan ada kesinergian dengan masyarakat, wabil khusus dengan Forum Masyarakat Bungursari Bersatu, karena hakikatnya bahwa forum ini ya dibentuk adalah tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ini. Jadi harapannya dari unsur pemerintahan tingkat kelurahan maupun kecamatan jangan merasa ada beban dengan adanya forum, akan tetapi ini jadikanlah kemitraan supaya masyarakat dengan pemerintahan ini ada kesinergian, saling memberikan masukan. Kesiapsiagaan menghadapi bencana ini sesuai dengan program kami, yaitu dalam rangka pembentukan kelurahan tanggap bencana, di mana bencana itu menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi. Jadi kita lebih baik kita mencegah daripada kita sebelum terjadi bencana. Jadi kita meminimalisir terjadinya bencana supaya tidak terlalu banyak makan korban, Pak. Ya. Nah ini Pak, untuk mensosialisasikan ini Pak ke tiap kelurahan apa gimana Pak? Tahun sekarang anggaran kita minim, kita sekarang didukung sama dianggarkan dari dana kelurahan, Pak. Harapannya masyarakat dapat mengikuti sosialisasi ini, menerapkan dalam keseharian sehingga meminimalisir terjadinya bencana, Pak. Sedang menyusun kajian risiko bencana untuk rawan-rawan bencana, mungkin daerah Taman Sari, Kawalu, Bungursari termasuk yang cukup tinggi bencananya, diantaranya bencana puting beliung, longsor, sama gempa, Pak. Nah ini Pak, kalau seandainya memang ada bencana gitu Pak, kalau untuk melaporkan harus kemana tuh Pak? Kita ada Pusdalo, Pak, ada call center dengan nomor 081121011113, Pak. Oh iya. Bisa dijelaskan, Pak? Bencana alam, bencana itu ada 3 kategori, ada bencana alam, bencana non alam, bencana yang diakibatkan oleh manusia. Nah, di kota bencana alam yang mungkin ada gempa bumi, ada longsor, ada kekeringan, ada puting beliung dan sebagainya. Bencana non alam mungkin kayak COVID itu semacam, termasuk PMK juga. Sekarang yang kejadian penyakit pada hewan, mungkin itu sama, itu juga bencana non alam. Ada juga bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti kerusuhan gitu, Pak. Nah, untuk Kota Tasik bencana alam mungkin kita hanya ada gempa bumi, longsor, kekeringan, puting beliung ya. Untuk semacam tsunami dan gunung meletus kita tidak ada, tapi kita kalau gunung meletus kita terkena dampaknya, Pak. Nah ini Pak, kalau keterkaitan dengan bantuannya bagaimana tuh Pak? Bantuannya untuk kejadian bencana kebanyakan kita kena longsor atau rumah runtuh, kita kalau kita biasanya kita langsung berikan bantuan kebutuhan dasar. Setelah kita asesmen kebutuhan dasar, terus kita berdasarkan laporan mereka, asesmen dari teman-teman ke lapangan, diperkirakan kerugiannya berapa, kita ajukan ke Pemkot, Pak.